pas dipeluk ibunya ngerasa sedikit lebih tenang aja, karena ternyata Tuhan ngirimin orang lain gitu untuk membantuin. Halo listeners, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di podcast Jurnal Keajaiban bersama aku, Christine Graciana Juwita dari KMBK Angkatan 2021. Nah, kebetulan di sini kita punya bintang tamu yang sangat spesial nih. Boleh nih, Teh Cahaya perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Teh Christine. Halo semuanya, aku Cecilia Ariela dari KMBK 2021 juga. Oke, Teh, makasih udah mau nyempetin datang untuk ke podcast Jurnal Keajaiban ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita boleh ngobrol-ngobrol mungkin ya Teh. Teteh sibuk apa nih sekarang? Akhir-akhir ini sibuk kuliah aja ya, sambil dikit-dikit prokeran, ngurus himpunan sedikit. Tidak banyak. Di himpunan Teteh sebagai apa sih? Puji Tuhan, diamanahi sebagai wakil ketua himpunan ya, tapi udah mau demis sebentar lagi. Ntar lagi layarnya apa sih? Udah mau sampai gitu ya Iya. layarnya kita. Oke Teh, karena tadi udah disebutin sibuk kuliah dan juga himpunan, mungkin aku mau tanya nih Teh, gimana sih Teh Cahaya menyeimbangkan kesibukan Teh Cahaya dengan kegiatan himpunan, kegiatan kuliah, dan juga ibadah gitu. Karena kan kita banyak proker di hari Sabtu dan juga Minggu nih Teh. Nah, aku pengen tahu nih, siapa tahu bisa jadi apa ya, inspirasi bagi teman-teman yang nonton untuk membagi waktu antara kuliah, himpunan, dan juga ibadah nih Teh. Oke. Sebenarnya kalau soal manajemen waktu gak gimana-gimana ya. Hari kuliah ya kuliah seperti biasa, ngerjain tugas. Terus kalau ada waktunya proper nih hari Minggu yang dimana waktunya kita buat gereja, aku biasanya ngakalinnya dengan ibadah di hari Sabtu sore. Tapi kalau misalnya Sabtu juga ada proker, nah berarti aku ngakalinnya aku gereja di hari Minggu pagi, berarti aku datang prokernya telat, atau di hari Minggu sore berarti aku pulang proker duluan. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau berdoa juga tetap ini ya, tetap lancar, puji Tuhan gitu. Tiap hari masih berdoa. Doa pagi ya. Betul. Renungan masih aman lah ya. Masih lah. Sejauh ini masih aman gitu. Oke Teh, karena tadi udah dijelasin, semoga bisa jadi tips ya buat teman-teman di luar sana gimana cara manage waktu kesibukan kita tapi tetap mengingat ibadah gitu. Mau nanya lagi nih Teh, kita sharing nih tentang mujizat Tuhan di kehidupan Teh Cahaya nih. Udah berapa tahun sih Teh hidup? 20. Ya puji Tuhan ya dikasih kesempatan hidup 20 tahun ya. 20 tahun nih. Selama 20 tahun ini Teh Cahaya udah merasakan berkat atau mujizat apa nih dari Tuhan? Banyak banget pasti. Bahkan masih bisa duduk di sini juga itu mujizat ya. Kita masih bisa dikasih kemampuan buat bertahan hidup sampai sekarang. Kalau mujizat sih banyak. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan berkat. Tapi yang terdekat-dekat ini deh kayaknya ya, aku agak merasa tersentuh juga. Aku nggak tahu ini mujizat apa enggak, tapi bulan Juni sampai sekitaran Agustus itu aku lagi bener-bener nggak tahu, ngerasa hilang aja gitu. Aku jarang gereja. Jarang banget, jarang berdoa, karena di situ aku ngerasa kayaknya aku nggak dibantuin ya sama Tuhan gitu. Terus orang-orang sekitar juga lagi nggak suportifnya di masa-masa itu, dan aku jadi kayak robot aja. Bangun, kuliah, terus melakukan aktivitas lain selain kuliah,
pulang, mandi, tidur, atau enggak tugas, tidur, udah gitu aja. Kayak jarang memperhatikan diri sendiri, even skincarean. Terus kuliah juga jarang dandan, terus jarang ke gereja. Kayak ya udahlah, lagi waktu itu sih belum terlalu banyak ya proker di hari Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu ya kalau nggak aku pergi keluar, aku ngerjain tugas, atau nggak aku di kosan aja gitu. Jadi benar-benar nggak ada niat buat ke gereja, karena di situ lagi ngerasa aduh kenapa sih gitu, kayak Tuhan tuh nggak ngebantu aku gitu. Itu pemikiran yang jahat Tuhan. Itu pemikiran jahat banget, karena bahkan bernafas saja itu juga kebaikan Tuhan. Terus sampai titik baliknya di bulan awal-awal September atau pertengahan lah, aku baru ngerasa oh ternyata aku tuh kemarin jauh banget. Jadi ada satu hari di bulan September itu aku lagi mengalami sesuatu. Aku gak tahu mau share-nya ke siapa, karena aku gak ngerasa teman-teman aku harus tahu tentang hal ini. Terus mau share ke keluarga juga kayak gimana gitu ya, jadi bingung. Akhirnya di situ untuk pertama kalinya lagi setelah sekian lama itu aku berdoa. Itu kan aku berdoa di kamar. Terus yang kamar ya kosan standar lah ya, sempit kan. Pas berdoa tuh rasanya pas tutup mata kayak langsung sekitar aku tuh luas banget. Kayak aku lagi di lapangan kosong gitu. Itu aneh banget, cuma kayak aku ngerasanya kayak gitu. Terus pas berdoa aku kayak ya Tuhan kenapa ya aku kayak gini, kok aku jauh banget, kok aku nggak ada yang bantuin, kok kayak gini, kok ada aja sih tiap hari tuh sesuatu yang bikin aku mempertanyakan semua ini tuh untuk apa gitu. Itu lagi kayak gitulah. Terus setelah berdoa, pikiran mulai rasional sedikit, nenangin pikiran dengan mandi. Terus besokannya itu hari Minggu, akhirnya aku gereja. Aku nggak pernah gereja pagi, jarang banget. Akhirnya aku besokannya gereja pagi di katedral Bandung. Terus pulangnya aku di katedral Bandung tuh ada tempat berdoa yang ada Bunda Marianya gitu. Aku berdoa di situ, terus refleks aku nangis. Kayak doanya nggak jauh beda sebenarnya sama tahun yang di kosan itu. Terus ya cerita aja, cuma kayak ayo dong kayak Tuhan bantuin aku, kenapa aku nggak menemukan petunjuk, kenapa aku kayak anak hilang, kenapa banyak hal terjadi tapi aku nggak nemu pembelajarannya tuh di mana gitu. Nangis. Dan di situ kan tempat umumnya kayak tempat terbuka, terus baru bubaran gereja juga jadi rame. Pas aku lagi nangis itu tiba-tiba ada ibu-ibu random aja tiba-tiba meluk dari samping, kayak kenapa adek kenapa gitu-gitu. Terus makin nangis ya, soalnya kan nggak ada mama di situ. Di Bandung nggak ada mama gitu ya, jadi pas dipeluk ibunya ngerasa sedikit lebih tenang aja, karena oh ternyata Tuhan ngirimin orang lain gitu untuk ngebantuin. Terus abis nangis ya udah nggak cerita apa-apa juga sama ibunya, cuma kayak ya maaf ya bu, makasih ya bu, udah gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan setelah hari itu aku memutuskan kayaknya nggak boleh deh jauh-jauh lagi dari Tuhan. Maksudnya dengan kehadiran ibu itu mungkin ya aku ngerasa oh ternyata nggak sendirian kok di sini tuh, bahkan orang yang nggak aku kenal aja mau gitu nolongin aku. Walaupun mungkin dia kasihan kayak ini orang kenapa nangis-nangis sendirian gitu ya, tapi ya gitu deh. Ngerti gak sih perasaannya ya, kayak oh ternyata ada kok, Tuhan tuh masih sayang kok sama lu gitu, cuma cara nunjukinnya tuh beda. Terus
ya dari situ mulai kembali lagi rajin berdoa pagi, berdoa sebelum tidur, berdoa makan, terus ke gereja lagi setiap hari Minggu, menyempatkan gimana pun caranya harus gereja gitu. Dan akhirnya ngerasa oh iya ya, kemarin tuh aku salah banget deh, kayak ngapain ya, kok bisa ya kepikiran buat ngejauhin Tuhan, padahal ada aja kok pasti kalau dilihat balik, ternyata oh Tuhan tuh kayak gini biar aku jadi gini, Tuhan tuh kayak gini biar aku kayak gini gitu. Masih aduh panjang banget. Tapi teh kayaknya bukan teteh aja deh yang merasakan itu. Aku boleh sharing sedikit juga. Boleh ya? banget dong. Karena aku pun sempat ada di keadaan teteh dimana kayak aku benar-benar jauh kan sama Tuhan. Nggak tahu kenapa ya, kayak sama kayak teteh gitu, kayak malas aja gereja, terus kayak malas berdoa, terus kayak ngerasanya tuh hidup tuh apa sih kayak gini terus gitu kan. Tapi semakin kita jauh itu semakin kayak kita kosong dan kehilangan arah gitu loh. Iya benar. Makin hampa banget, terus kayak siang malam malah jadi kayak mempermasalahkan yang sebenarnya nggak bisa, apa ya, bukan untuk dipermasalahin gitu. Itu sih yang aku rasain gitu ketika kita jauh dari Tuhan. Benar. Tapi di balik itu semua kayak cerita Teh Cae, mungkin Tuhan kayak mau nyadarin kita gitu loh, seberapa pentingnya Dia di kehidupan kita, seberapa kayak kita harus melibatkan Tuhan di setiap langkah kecil kita, even kita mau ke pasar, kayak ke warung gitu ya, kayak Dia tuh pengennya kita diajak gitu ya. Sebenarnya bukan Dia yang meninggalkan, tapi kayak kita yang pergi gitu ya, kita yang pergi gitu. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini yang relate juga boleh komen, kita sharing bareng-bareng ya. Betul. Mungkin dari Teh Cae ada pesan atau titipan buat teman-teman yang nonton nih, barangkali gitu, yang mau disampaikan. Yang ini ungkapannya udah sering banget sih diungkapin sama orang lain, tapi aku percaya, terutamanya di semenjak aku jadi Wakahim ini, aku tuh percaya banget Tuhan tuh ngasih ujian gak pernah lebih dari kemampuan kita. Kayak tuh ada ujian hari ini, ada lagi besok, ada lagi, tapi Tuhan tuh gak pernah ngasih lebih dari kemampuan kita. Berarti kalau Tuhan ngasih itu tuh berarti ya kita cukup mampu menurut Dia untuk menyelesaikan. Karena kemarin aja bisa kok gitu. Berarti hari ini juga bisa. Dan aku bersyukur banget. Aku sekarang ini menyadari bahwa aku ditemenin sama orang-orang yang baik-baik banget. Sama teman-teman staf aku di himpunan, sama pimpinan aku juga di himpunan, sama keluarga, sama teman-teman sekolah aku ditemenin sama orang-orang hebat yang benar-benar selalu support gitu. Bahkan ketika kesusahan di himpunan pun staf-staf aku, pimpinan penguin aku gak pernah yang kamu sih Cae gini-gini. Tapi mereka tuh semakin yang suportif, terus menyadarkan bahwa kamu tuh gak sendiri loh gitu. Jadi aku sekarang sangat-sangat bersyukur, dan semoga teman-teman juga bisa bersyukur. Ini basi banget, tapi bersyukurlah mulai dari hal-hal yang kecil. Setuju banget. Sesederhana bisa bangun tidur, kayak makasih Tuhan aku masih bisa bernapas hari ini, ya kan? Ya, setuju banget sama Teh Cae. Dan mengawali hari dengan afirmasi positif juga kayaknya perlu sih. Ya, itu juga terjadi sama aku. Kayak aku mulai membiasakan diri itu ya, setiap pagi kayak untuk membangun pikiran-pikiran positif, dan juga kayak mengakhiri tidur tuh kayak mengevaluasi diri. Itu tuh benar-benar ngaruh di diri aku. Benar gitu. Itu kerasa banget. Setuju sama yang dikatakan Teh Cae. Jadi kesimpulannya mungkin yang bisa aku simpulin dari ceritanya Teh Cae, seberapa berat masalahmu itu, jangan pernah mau ninggalin Tuhan di dalam kondisi apapun. Tuhan tahu kita mampu, mungkin cobaan-cobaan yang dikasih sama Tuhan itu untuk meng-upgrade diri kita gitu, untuk jadi lebih baik
di masa yang akan datang gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini terus lagi ngerasa down, semoga terberkati dari video ini, semoga bisa semangat lagi dan juga bisa rajin lagi ibadahnya gitu ya, saat teduh dan lain-lainnya. Mungkin cukup dari sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih buat Akang Teteh yang udah nonton video ini. Jangan lupa di Di like, komen, dan subscribe. Dadah.